Danu ya dengan asisten. Regiometri. Jadi di bab sebelumnya kita sudah bahas mengenai reformat ya. Kita sudah dengan data seismik sesuai itu seperti apa struktur datanya, dan reformat itu adalah suatu langkah awal di mana data sesuai itu dibaca, diubah menjadi menjadi format format data sesuai dengan softwarenya gitu ya. Jadi, kalau kita pakai seismik nanti formatnya .su. Nah, setelah proses geometri, langkah berikutnya yang sangat penting adalah kita akan memberikan informasi kepada data kita mengenai koordinat sumber dan juga koordinat receiver. Untuk dari situ nanti bisa dihitung nilai midpoint-nya ya, point. Dan itu dinamakan dengan proses geometri. Ini saya akan langsung. Jadi perekaman seismik yang data yang kita baca dalam bentuk seismik itu dihasilkan oleh dua buah alat ya. Ada namanya S di sini source, dan juga ditangkap oleh receiver. Jadi ada source dan juga ada receiver. Jarak yang jarak jarak antara source dan receiver ini disimbolkan dengan huruf X ya, yang berarti adalah offset atau jarak antara dari source ke receiver. Kemudian gelombang seismik ini nanti akan menjalar ke bawah bertemu dengan yang namanya reflektor. Nah, berjalan ke bawah ketemu dengan reflektor, dia akan memantul ditangkap oleh receiver. Nah, sinyal yang ditangkap oleh receiver itu adalah data seismik yang kita kita miliki gitu ya, yang berasal dari satu shot dan juga satu receiver. Secara sederhana, ketika kita memiliki bidang batas ataupun reflektor yang datar, kita katakan bahwa data kita itu kalau kita tentu tahu ya hukum Snellius ya, bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga dengan kata lain bahwa uh, titik pantulnya itu berada di tengah-tengah antara posisi source dan juga receiver. Itu hal yang berlaku ya, atau yang dikenal dengan titik tengah, bahasa Inggrisnya adalah midpoint. Posisi teknik seperti gambar ini, kita akan memiliki banyak sekali segitiga. Segitiga ini adalah kita katakan sebagai geofon ya, dalam segitiga ini geofon. Geofon ini bisa saja kita bentang semua dulu. Di sini ada misalnya puluhan geofon kita bentang. Namun dalam prakteknya atau ketika melakukan penindakan, dipilih hanya beberapa geofon yang aktif ya. Jadi dipilih beberapa geofon yang aktif. Kasusnya dalam hal ini geofon yang aktif berwarna merah, segitiga warna merah. Dan source-nya berada di sebelah kiri. Nah, ini adalah satu kali tembakan. Satu kali tembakan ini direkam oleh ada delapan buah geofon. Dengan jarak antar geofon ini jaraknya adalah E. Jaraknya adalah E. Sehingga data yang kita peroleh bukannya di bawah dari segitiga merah, tapi dia letaknya adalah di tengah-tengah antara source dan receiver, atau yang kita kenal dengan titik tengah atau midpoint. Nah, titik hitam ini adalah data-data yang menggunakan dengan dead point-nya, gitu ya. Nah, yang perlu diingat atau dihafal adalah bahwa jarak antar midpoint itu sama dengan setengah dari jarak antara antara grup interval ya, atau jarak antar geofon itu dua kalinya dari jarak midpoint. Jadi kalau jarak antar geofonnya 25 meter, maka jarak antar midpointnya adalah 12,5, setengahnya ya. Nah, ini contohnya lagi, kalau kita kita tembak seperti ini penembakan utama, kita perhatikan ini penembakan pertama di sini, kemudian penembakan kedua itu dia bergeser jauh
tiga langkah ya, satu, dua, tiga. Jadi dia menjauh tiga langkah. Jadi dia tembakan kedua di sini, maka di pulau ini. Kemudian ada jenis ataupun tipe-tipe dari penembakan atau istilahnya adalah apa bentangan ya. Bentangan pertama dikatakan sebagai off-end, yaitu adalah ketika posisi sumber itu berada di salah satu sisi dari bentangan atau di ujung ya, di ujung bentangan. Ini adalah off-end. Ini juga off-end, tapi yang kalau yang tadi ini adalah di kiri, yang ini adalah sebelah kanan. Jenis yang kedua, bentangan kedua dinamakan dengan kalau tadi off-end, artinya sumbernya berada di ujung salah satu ujungnya ya. Yang ini adalah bentangan yang di mana posisi sumber itu berada di tengah-tengah dari bentangan atau dikatakan dengan split spread ya, split spread. Kita perhatikan di sini nanti akusisinya akan bergerak ke arah kanan dengan source-nya ada di tengah ini dan bentangannya ada membentang ke kiri dan ke kanan. Istilah ini adalah split spread ya. Ya, tiga empat, lima enam, tujuh delapan. Jadi ada 8 channel ke kiri dan 8 channel ke kanan. Jadi totalnya ada 16. Nah ini adalah penembakan yang pertama. Nah kalau kita perhatikan kawan-kawan, dari tembakan pertama ke tembakan kedua, dia melangkah sejauh dua kali lompatan ya. Lompatan satu, lompatan dua. Jadi dia melangkah dua kali, dua kali grup interval ya, dua kali grup interval. Dua kali grup interval. Nah ini di sini nanti ada daerah yang antara merah dan berwarna pink ini dia dikenai pengukuran lebih dari sekali. Nah, pengulangan pengukuran ini dinamakan dengan istilahkan dengan fault ya. Jadi pengulangan pengukuran dari satu data dalam akuisisi itu dinamakan dengan fault. Begitu, kemudian kita lanjut lagi. Nah ini tindakan ketiga. Jadi di sini kalau kita lihat dari paling ujung, ini dia terukur sebanyak satu kali, kemudian di sini terukur dua kali, dan di sini terukur tiga kali. Nah, di sini terukur sebanyak empat kali. Nah, setelah itu di sini banyak 4 kali. Jadi selanjutnya dia pengukuran perhitungan selanjutnya dia maksimal hanya di ada 4 gitu. Jadi awalnya di 1, 2, 3, 4. Jadi ini maksimum faultnya adalah hanya 4 di sini ya. Nanti kita akan lihat hitung-hitungannya ya atau rumus-rumusnya ya. Ya mungkin minggu depan akan kita tuliskan ya. Jadi fault coverage adalah definisinya bisa didefinisikan sebagai number of times a midpoint is explored with different seismic travel path. Jadi banyaknya suatu midpoint itu dieksplor atau dilewati oleh data gelombang seismik dengan travel path yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah ini kalau di sini berarti voltnya berapa? Ada yang tahu ini voltnya berapa kalau gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang udah ada yang ngomong ya? Kalau saya nggak boleh tanya. Gambar ini voltnya ada berapa? Itu berapa? Saling ada berapa? Berapa aja ya? Ya di sini ada tiga ya, ada tiga voltnya. Karena dia di betul tiga kali.
Nah, banyaknya fault itu akan dipengaruhi oleh dua parameter. Yang pertama adalah source mode. Jadi berapa perbandingan antara delta S itu perpindahan jarak antara source ke source yang berikutnya ya, dibagi dengan delta R atau diaphragm ya. Yang kedua adalah jumlah dari receiver ya, ataupun jumlah dari channel yang aktif ya, yang aktif. Ini dua faktor yang berpengaruh. Sehingga volt itu dirumuskan dengan jumlah channel dibagi dengan dua kali delta S per delta S. Kita coba hitung yang ini ya, yang ini. Oke, coba kita hitung yang kasus ini ya. Sekarang saya tanya, jumlah channelnya di sini ada berapa? Mungkin chat aja ya kalau ini. Jumlah channelnya yang di sini berapa? Belum tahu. Jumlah channelnya berapa di sini? Ada 16 ya. Ayo, ada 16. Kemudian berarti 16. Sekarang kita lihat uh, perpindahan shotnya dia berapa. Tadi kan saya bilang lompat dua kali ya. Berarti misalnya jarak antar joker itu 25, berarti dia jaraknya adalah 50 ya. 50 dibagi 25. Jadi 50 bagi 25. Jadi yang di sini tadi rumusnya tadi kita lihat ini. Jadi C-nya adalah 16 dibagi dengan 2 kali ini 50 bagi 25. 50 bagi 25 itu 2 ya. Berarti 16 dibagi 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 16 bagi 4 adalah 4. Sehingga yang tadi kita dapat bahwa full fault-nya dari dari atas sini ya. Jadi ini short move out atau ini ya. Dua kali short move out itu delta S dibagi delta S. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Lanjutkan ya. Ya, jadi ini uh, contohnya sesuatu yang ini contoh tadi perhitungannya ya, dari saudara hitung 16, kemudian uh, jarak jarak receivernya atau jarak source-nya itu adalah 2 kali dari uh, maka uh, voltnya adalah 4. Prosedur yang ini ya. Nah, dan lintasan yang ada itu lintasan seismik tenaga khusus itu tidak lurus ya. Contohnya adalah yang ini. Jadi sumbernya itu ada di jalan ya, sepanjang jalan. Sedangkan geofon sumbernya di sepanjang jalan ya, kemudian geofonnya di pinggir jalannya. Dan kalau sumbernya di sepanjang jalan ini kita bisa menduga bahwa sumbernya itu biasanya melalui tubular phase ya, tubular phase. Nah, sehingga kalau kita punya desain akuisisi seperti ini, maka
midpoint-nya bukan berada pada garis lurus ya. Jadi midpoint-nya nanti akan misalnya berada di sini ya. Jadi kalau kita kumpulkan midpoint-nya, nah midpoint-nya itu akan menjadi cukup acak, ya, cukup acak seperti ini sehingga kita uh, perlu melakukan binning ya, perlu melakukan binning. Jadi kita tarik garis dulu, kemudian kita bikin bikin kotak-kotak binningnya untuk menunjukkan mengumpulkan cilindri. Nanti di data kita juga kurang lebih terjadi seperti ini ya, data di latihan. Jadi dia lintasannya tidak lurus ya. Jadi nanti juga ini. Nah kemudian biasanya untuk membuat stacking diagram kita juga menggunakan ini 45 degree sequencer yang berada dalam satu vertikal ini adalah bentuk poin yang kedua adalah offset. Oke, itu eh, pengenalan yang pertama terkait dengan dengan ini ya, dengan geometri ya di data lain ya. Kemudian saya akan masuk ke slide yang kedua mengenai geometri dari uh, data merin ya, geometri. Sebenarnya nggak jauh berbeda ya apa yang perhitungan yang dipakai di Merlin atau lain ya. Ini jadi jauh. Oke, jadi kalau di data Merin kita di, akan bertemu dengan desain yang kurang lebih seperti gambar ya. Pertama akan ada kapal yang menarik sumber. Sumber yang di sini biasanya akan ada dua. Kenapa ada dua? Digunakan untuk bergantian karena sumbernya ini menggunakan tekanan ya. Jadi dia perlu diisi dulu. Jadi saat satu sumber diisi, satu nembak ya. Setelah menembak itu diisi dulu, kemudian gantian. Jadi tembakannya akan berganti-gantian ya. Kanan kiri kanan kiri. Di belakang sumber nanti akan ada hidrofon ya. Hidrofon yang ditarik oleh kabel yang namanya streamer. Nah, ini hidrofon ini dinamakan dengan offset ya. Kemudian ini ada biasanya streamernya kalau data akuisisinya kita bukan 3D ataupun kalau akuisisinya 3D bisa jadi dia lebih dari satu kabel. Saya bacakan ya, geometry definition merupakan tahapan awal penting dalam processing 2D marine. Tahapan ini dibutuhkan sebelum kita melakukan multi-stage processing. Informasi dibutuhkan untuk kita bisa mendefinisikan geometri itu adalah jumlah grup atau jumlah channel ya. Kemudian near dan juga far group number. Jadi nomor nomor yang pertama dan yang terakhir yang ujung itu nomornya kita kasih nomor berapa. Kemudian group interval, itu jarak antar channel. Kemudian short interval, jarak antar source satu dengan source berikutnya, karena nanti dia akan bergerak ke depannya. Kemudian itu short interval lagi. Kemudian nil offset adalah jarak dari source ke offset ke channel yang paling dekat. Kemudian number of short dalam seismik atau jumlah banyak penindakan dalam satu seismik. Dari hasil geometri nanti akan diperoleh nilai offset. Offset didapat dari posisi source dan juga posisi jarak antara posisi source dengan posisi receiver. Kemudian CDP numbering itu nanti akan ini kan juga vote. Nah ini definisi aja ya offset itu apa, vote apa dan juga CDP numbering. Ini saya bacakan juga dalam proses engineering koordinat X dan Y dari setiap test tekanan tidak selalu dibutuhkan ya, walaupun akan lebih baik jika tersedia. Namun pada umumnya kita dapat mengasumsikan bahwa lintasan seismik dari survei marine itu berupa garis lurus ya, dengan posisi dari setiap tes yang reguler. Koordinat X-ray biasanya di merge dengan data seismik di upload processing flow sebelum data di pertengahan. Berangkat dari asumsi ini, kita dapat mendefinisikan CDP numbering, offset numbering, dan setiap sort ikut group, terus ini menggunakan sample sorting. Ini contoh pertamanya. Nah, ini rumus-rumus yang sangat terpakai ya, sangat terpakai nanti dalam
proses geometri ya. Jadi input data yang akan harus kita miliki itu adalah grup interval, itu jarak antar channel. Kemudian set point interval, itu jarak antara satu set dengan set berikutnya. Kemudian near offset, selanjutnya adalah jumlah channel. Nah, rumus yang pertama itu adalah menghitung jarak antar CDP ya. Ini disimbolkan dengan CI. Tadi mungkin masih ingat di awal bahwa jarak CDP interval itu setengah dari grup interval ya. Jadi grup interval dibagi dua. Itu rumus yang pertama ya. Rumus yang kedua itu dinamakan dengan should move up atau itu adalah uh, source supply interval dibagi dengan grup interval ya, CI. Sorry, supply interval dibagi dengan GDP interval. Kemudian offset, ini adalah rupa offset ya, offset. Kemudian true fault, ini adalah true fault. Kemudian first jadi true fault, first jadi true fault ini adalah ini, n dikurang n satu. Kemudian GDP number of satu estimate number of GDP in second line. Nah, kita coba ini itu ya. Oke, sekarang kita coba uh, latihan ini ya. Jadi di sini kita lihat informasi yang tersedia adalah grup interval ada 20 meter, kemudian source interval 25 meter, kemudian grup jarak antar cetak 12,5. Selanjutnya dia jarak near offset atau 80 meter ya. Kemudian panjang dari steamer itu dikatakan 3.000 ya, 3.000. Kemudian total untuk channel per point, jadi jumlah channelnya ada 240 ya. Kemudian steamer gapnya di 10 dan source gapnya di 7,5. Jadi kita coba latihan ya, latihan menghitung ini. Jadi kita saya pindahkan di sini ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. CDP interval itu adalah, kalau di informasi ini adalah 12,5 dibagi dengan 2 ya. Itu sama dengan 6,25 ya, 6,25 meter. Itu adalah jarak antar CDP ya, sama CDP. Kemudian set move out-nya itu sama dengan set point 25 dibagi dengan 6,25 ya, CDP 6,25. Itu sama dengan set move out-nya dapatnya adalah 4. Nah, ini maksimum offset itu dari sini dikatakan adalah 85 ya, 85 ditambah dengan total 6 channel ya, ada 240 ya, berarti sama dengan 239 ya, 239 dikali dengan 12,5 ya. Coba kita hitung ya, sebentar ya.
di sumber lain dia 3 kilo ya sebenarnya. Dalam bencana yang yang 40. Nah, dulu ya, dulu itu namanya apa dulu? 2 kilo, 7 kilo, 2 kilo, 7 kilo, kemudian full force-nya. Sebenarnya untuk menghitung full force adalah dari 240 ya, 240 dikali dengan 24 kali, atau 12,5. Ini bagi dengan 2 kali dengan setengah. Nah, 12,5 bagi 25 kan berarti adalah setengah ya, 12 setengah kali 2 jadi seperempat, 50 bagi ini berarti sama dengan 60 ya, jadi full shotnya adalah 60. Terus sedikit full shot, terus sedikit full shot itu adalah 240, kemudian kurang dengan M. M di sini adalah 4 ya, itu kurang 4, 4, 4, tambah 1. Itu sama dengan 236, 233, terus sedikit full 233 ya. Nantinya CDP number of particle point ini kita sebut dulu ya. Di seismic line, number CDP in seismic line kita bisa number CDP kita bisa hitung ya. Sama dengan NS adalah jumlah tembakan. Di sini tembakannya baru. Oh, ini tembakannya dia adalah dari 891 sampai 1501 ya. Tembakannya itu adalah 1501 gitu kan, 451 tembakan ya. Satu tembakan. Jadi dengan 651 dikurang 1 dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan tambah dengan tambah dengan 40 tapi 50 50 4 terus tambah dengan 40, jadi 28 ya. Jadi jumlah CDP-nya ada 2.840 CDP ya. Ini sama dengan 4 dikali dengan 12 kemarin. Jadi sama dengan kemarin. Boleh. Jadi dalam angka ininya, perhitungannya ya, kalau kita ya, kita pakai spasi midpoint. Nah, midpoint spacing itu gampang ya, itu
sama dengan segitiga depan ya 6,25. Jadi jawabannya 6,25. Kemudian berapa jumlah full volt ya? Berapa jumlah full volt? Full voltnya adalah 60. Terus asumsikan bahwa nilai yang pertama adalah 1000 dan apakah midpoint ketika full volt dicapai ya, ketika full volt dicapai tadi dia di 237 ya, berarti sebenarnya 1237 ya, 1237 itu adalah first series full volt ya. Kemudian offset increment dalam CPT itu adalah 50 meter ya. Kemudian berapa keterangan berapa midpoint, berapa jumlahnya 2840 CPT. How many phases to midpoint for the full volt ya, jumlah tesnya tetap 60 ya. Cepetan ya jawabnya. Ada pertanyaan untuk ini jawabannya? Soal caranya? Di chat ya ada ya. Pertama, ini ditanya untuk rumus CDP sama dengan rumus sama dengan nomor 3 itu nih Pak. Oke, jadi rumus CDP interval itu adalah GI per 2 ya. Jadi CDP intervalnya GI per 2. Itu berbeda dengan P. Kalau P yang tadi, P yang ini, P yang di sini ya, P yang di sini itu. Nah, P yang ini itu adalah ini menghitung full vote ya. Ini P di sini maksudnya adalah berapa maksimum full vote. Nah, jadi P di sini adalah maksimum full vote. Itu berbeda dengan CDP interval ya. CDP interval itu adalah GI dibagi 2. Jadi antara CDP interval dengan P itu berbeda. P itu sama dengan full vote sebenarnya. Jadi rumus full vote sama P itu sama. Tapi kalau CDP interval dengan full vote, jumlah full vote itu beda. Kemudian number of number of itu kenapa dulu? Oh, yang ini ya, yang rumus ini ya, yang ini kenapa nggak dihitung ya? Jadi ini kan kalau katanya adalah CDP number at particular SP ya, CDP number at particular SP. Jadi ini adalah penomoran CDP, penomoran CDP pada subpoint tertentu gitu ya, subpoint tertentu. Jadi ini apa ya? Mungkin pertama saya belum tahu pemakaiannya, yang kedua mungkin uh, akan jarang dipakai gitu. Ini namanya itu. Salim ada yang masih kurang jelas enggak? Sana, ada lagi mungkin yang bertanya ini dokumennya belum ada ya. Nah, untuk pekerjaan rumah itu kemarin enggak, ada juga nih, ada itu. Ya, juga. Nah ini untuk PR-nya ini pertanyaannya sama dengan yang ini di slide sebelumnya, namun dia parameternya berbeda ya, parameternya ini. Jadi ini adalah PR, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di emas maksimal minggu depan ya. Senin minggu depan hari Senin ya, Senin jam 3 ya, jam 3. Senin minggu depan jam 3, ya, jam 3. Oke, jika belum ada yang bertanya,
Maksudnya jika tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjut. Saya dilanjut sama Danu ya untuk praktek. Jadi untuk nanti juga kita akan coba membuat stacking diagram ya, stacking diagram ini. Jadi kita akan latihan mungkin bawakan aplikasi ini. Ini ada Merin kadang streamernya itu bisa bengkok ya, bisa belok, belok. Jadi tadi kalau di rumah, jadi kalau ada ini CDP-nya jadi nggak reguler ya. Ingat ya kita. Ya, apa lagi yang perlu saya sampaikan ya. Mungkin itu dulu aja. Sementara ini apa yang saya paparkan ya. Jadi coba latihan aja dilatih. Untuk minggu depan kita akan ada quiz ya, quiz untuk perhitungan geometri secara manual. Nah, sebelum lanjut ke Danu, nanti untuk melanjutkan apa namanya, melanjutkan ini ya, prakteknya, saya akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang dipanggil namanya nyaut aja ya. Gitu. Oke, lanjut Zafira, Hadir, Pak. kemudian Tofu, Gibran, Dimas Aziz, Hadir, Pak. Java, Satya, Alia, Dianti, Hadir, Pak. Algiano, Christopher, Hadir, Pak. Heratul, Kamila, Hadir, Pak. Muhammad Novel, Hadir, Taufik, Pak. Raihana Akmal, Hadir, Pak. Abdullah Gembira, Hadir, Pak. Ido Julian, Hadir, Pak. Reza Fatur Rahman, Hadir, Pak. Khalid Nusana, Hadir, Pak. Hussein Kaila, Hadir, Pak. Muhammad Irfan, Rafina, Nurasmaini, Hadir, Pak. Muhammad Novel, Syafi, Amanda Algi, Hadir, Pak. Anabisa Septiani, Hadir, Pak. Naya Ferus, Hadir, Pak. Kandika Muhammad Fatur, Hadir, Pak. Najwan Kayana, Hadir, Pak. Eka Suci, Ramadhani, Arya Akbar, Hadir, Pak. Muhammad Dian, Hadir, Pak. Atala, Zahwa Kamila, Hadir, Pak. Danu Gundaro, Hadir, Pak. Aga Olivo, Hadir, Pak. Ahmad Hasan, Hadir, Pak. Irsyad Nurrahman, Hadir, Pak. Natalia Blesa, Hadir, Pak. Indira Riswanti, Hadir, Pak. Yanda, Hasan Dia, Hadir, Pak. Fatan Ahmad, Hadir, Pak. Muhammad Rafa,
Nama dan Ri, bagaimana? Hadir, Pak. Pak, mohon maaf Pak, Muhammad Irfan Oke, Budiansyah hadir Pak. Muhammad Irfan ya. Ada lagi? Dava Satria, Oke, Pak. Tadi suaranya nggak keluar, Pak. siapa ya? Ya, Bapak makasih, Pak. ya. Ada lagi? Udah? Nggak ada lagi? Semua udah? Udah ya? Baik. Kita akan lanjut ke kuliah eh, praktek ya untuk teknik unik. Ganu, apa bisa di ini dilanjutkan untuk prakteknya? Bisa, Pak. Saya silakan ya Dani ya. Silakan. Oke, siap, Pak. Saya jadikan host ya Dani ya. Kenapa, Pak? Saya jadikan host ya. Oke, aman, Pak. Oke, silakan Dani. Nah, ini share screen-nya udah kelihatan kan? Sudah, Bang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengenalan Linux dulu ya. Jadi nanti untuk belajar Seismic Unix itu ada penyesuaian lah, atau perlu terbiasa dengan komen-komen di terminal Linux itu. Nah, ini interface-nya di Linux mainly itu ya command prompt gini, terminal gitu. Jadi ini ada usernya, terus ini ada hostnya siapa. Misal kalau kita buka Ubuntu, ini usernya Pandanu, terus hostnya Pandanu gitu. Nah, terus yang tanda semacam cacing ini itu direktorinya sekarang ada di mana gitu. Yang pertama, terus selanjutnya ini ada basic command-nya. Ini ada PWD. PWD itu fungsinya untuk ngeprint atau outputnya adalah working directory sekarang itu ada di mana gitu. Kalau kita print PWD, nah ini sekarang ada di home Pandanu gitu. Terus yang selanjutnya ada CD. CD itu change directory. Itu karena sekarang posisinya lagi di Pandanu, kita bisa ganti directory working sekarang, misal mau masuk ke folder apa gitu. Nah, untuk mastiin, ini ada beberapa folder. Tuh, misal mau masuk ke folder Devito, tinggal CD Devito gitu. Terus kalau di PWD lagi, sekarang lokasinya ada di home Pandanu Devito gitu. Nah, selanjutnya ada which. Ini nanti nggak kepake sih sebenarnya. Cuman buat ngecek aja apakah ada program yang bisa di-execute atau enggak gitu. Misal kemarin udah install Seismic Unix, dan kalau installnya itu sukses, kita bisa ketik which apakah ada program subscript ini di Seismic Unix itu. Which atau misal yang lain Sublime itu. Nah, ada ternyata Sublime itu lokasinya ada di sini, dan berarti program tersebut bisa di-execute nantinya. Terus yang kedua ada ls. Ls itu ngeprint list gitu. List antara itu file atau directory atau folder. Dan tergantung uh, ls diikutin dengan apa. Kalau misalnya ls saja itu bakal outputnya adalah folder. Tapi kalau ls spasi strip l itu list dengan tambahan keterangan permission, terus ukuran dan kapan dibuatnya gitu. Jadi versi lebih lengkapnya itu ls strip l. Kalau ls strip a itu dia bakal nampilin file dan folder yang hidden juga gitu. Jadi yang titik-titik ini, yang di depannya ada titik gitu, itu berarti hidden file dan bisa ditampilin dengan ls strip a. Nah, selanjutnya ada ini yang tadi sih sebenarnya. Ini kalau mau bikin directory gitu. Komennya itu mkdir. Mungkin teman-teman juga bisa sambil coba untuk praktek sekarang itu. Yang pertama misal mkdir test. Terus kalau di ls
sekarang udah muncul nih folder yang namanya tes. Nah, terus selanjutnya ada CP. CP itu copy, file atau directory. Misal, kalau kita mau bikin duplikat dari folder tes, itu bisa pakai CP -r tes jadi tes new. Nah, -r ini adalah artinya itu rekursif. Jadi kalau kita mau nge-copy folder itu harus rekursif. Kecuali kalau file txt misal itu nggak perlu -r ini gitu. Jadi cukup cp filenya apa, terus file yang baru apa gitu. Itu bisa di enter, terus dicoba ls lagi. Nah ini dia udah muncul folder kopiannya yang baru. Itu cp, terus selanjutnya mv. mv ini bisa untuk memindahkan atau bisa untuk rename. Kalau path-nya itu sama, itu dia bakal rename. Tapi kalau path-nya beda, dia bakal memindahkan gitu. Nah, misal mau rename tes yang new tadi, tes new jadi tes rename. Kalau di ls lagi, yang tadinya tes new jadi tes rename. Nah, terus sekarang itu rm. rm itu buat menghapus file atau directory. Dan sama kalau untuk folder, perlu menambahkan -r untuk rekursif ya. Nah, komennya itu rm tes -r tes rename. Kalau di ls lagi, udah hilang tes rename tadi. Nah, ini change mode. Change mode ini penting kalau file atau ya biasanya file itu ditempatkan di directory yang kita nggak punya akses. Kalau di sini, karena posisinya masih di home, nah tadi ini masih di home, maka biasanya sih itu permission-nya kita bisa dapat semua gitu di username. Gitu. Jadi ini bisa write, jadi mungkin penjelasan dikit aja, permission itu. R itu read, W itu write, dan X itu execute gitu. Jadi user Vandanu itu bisa read, write, execute di misalnya program Sesunix ini gitu. Dan ini user. Terus untuk group dan other ini misalnya kita bekerja di grup yang lain gitu. Kalau misalnya log di grup yang lain. Oke, misal dari folder yang tes ini mau diganti permission-nya, ini kan user bisa punya 3 permission, sedangkan grupnya cuman read sama execute gitu. Jadi bisa diganti chmod group, permission-nya nambah rwx gitu. Tes kalau di ls -l. Nah, yang grupnya sekarang udah berubah permission-nya jadi rwx. Bisa read, bisa write, bisa execute. Terus selanjutnya chown sama change group ini sama aja sebenarnya, mirip-mirip lah. Chown sini untuk mengganti owner, terus change group ini untuk mengganti group. Nah ini relative path sama application path gitu. Nah untuk masuk ke suatu folder gitu atau keluar dari suatu folder itu ada komen ini. Nah, jadi namanya -2 misal mau masuk ke folder test cd test. Nah kalau mau keluar dari satu folder perlu yang namanya -2 ini cd titik-titik itu. Jadi bisa keluar dari folder test. Nah untuk yang current directory relative path ini misal di folder test mau nge-copy folder last converter ini misalnya dari one directory up sebelumnya, bisa cp. Kalau mau keluar satu folder dari -2,
last converter mau dipindah ke folder sekarang, which is folder test gitu. Nah, daripada kepanjangan nulis home, Pandanu, terus masuk ke folder test, itu ini kan bakal panjang banget ya, jadi bisa ditulis ketik aja gitu untuk nge-copy si folder last converter ini ke directory sekarang. Nah, kalau di ls, last converter udah masuk di folder test. Nah, selanjutnya ini cukup penting juga text editor karena kita nanti bakal bekerja di shell scripting ya. Jadi lebih enak kalau nulisnya itu di text editor. Ada beberapa macam. Itu ada Gedit sama Nano. Kalau Gedit ini di Windows itu sama kayak Notepad gitu. Jadi perlu diinstal juga sebenarnya. Nah, kalau mau buka Gedit atau ngebuka text editornya ini, cukup ketik Gedit aja gitu. Nanti dia bakal otomatis ngebuka text editor kosong gini. Gitu. Mungkin bisa dicoba juga kalau ada yang error gitu, bisa bilang aja. Nah, kedua itu ada Nano text editornya. Nano ini sama aja sih. Cuman dia nggak ngebuka GUI baru gitu. Jadi dia tetap di terminal sini. Nah, ini juga penting. Jadi kalau mau compile suatu aplikasi gitu, mau install library, itu perlu, ini komen ya, apt ini. Jadi sudo apt install gedit, misal kalau tadi yang ada yang belum punya gedit, bisa diinstal ini. Nah, ini ada man itu nanti dia bakal ngebuka manual page-nya dari Unix. Misal bingung nih, buat PWD itu kayak gimana sih manualnya, itu bakal kebuka dengan ngetik man PWD gitu. Ini ada deskripsi lengkapnya juga. Gitu. Nah, ini juga cukup penting. Itu ada yang namanya file storage gitu. Jadi setiap ngebuka Ubuntu, by default kita bakal masuk ke Linux file system. Nah, tandanya itu dia di home. Sedangkan kita juga bisa akses Windows file system ya dengan cara masuk aja ke Windows gitu. Tinggal cd mnt d gitu. Nah, kalau di PWD sekarang posisinya ada di mntd. Nah, ini tuh dia posisi dari Windows file systemnya itu. Nah, kalau notice juga ini ada perbedaan juga yang tadinya tandanya kayak cacing gitu. Sekarang tandanya itu udah mntd. Nah, ada beberapa device kemarin yang Linux-nya itu nggak bisa dapat permission gitu ke Windows file systemnya. Jadi semua directory atau semua working space gitu, itu harus dilakuin di Linux file systemnya aja. Dan itu agak rumit sih sebenarnya buat benerin ya. Gitu. Cuman nggak masalah kalau misalnya si Linux file systemnya masih cukup besar storage-nya, jadi nggak masalah nanti buat processing. Nah, itu untuk introduction-nya yang sekiranya bakal dipakai di Seismic Unix nanti. Terus ini ada sedikit apa ya, percobaan lah. Bisa download datanya dari drive, terus nanti locate folder downloadnya tadi di mana, terus bisa coba bikin foldernya baru gitu untuk nanti processing workflow-nya gitu. Misal setelah download dari drive gitu.
Nah, datanya kan di sini ya. Misal setelah download data, bakal ke download ke folder download misalnya, biasanya ya. Berarti bisa masuk ke mnt c user. Nah, biasanya ada di folder download ini. Nah, nanti filenya bisa di copy aja ke folder yang nanti bakal dipakai buat processing seismic Unix-nya gitu. Misal bikin folder di D, terus bikin folder baru adg gitu. Nah, akses atau misal ini contoh ngopi file ya dari folder download. Misal nge-copy ini txt ini aja. Nah, yang tadinya ada di folder download dan mau dipindah ke folder adg itu caranya copy full directory-nya, terus nama filenya, terus pindah ke sini. Itu dengan titik ini ya. Oke. Kalau di ls, dia bakal copy file yang ada di folder download tadi. Untuk file yang di sini kan tar gini ya, itu sama aja sih caranya. Jadi tinggal copy, terus diketik full path dari downloadnya, terus nama filenya, terus tinggal klik titik. Tapi dengan catatan working directory sekarang itu ada di folder yang nanti bakal dipakai gitu. Itu sih. Ada pertanyaan nggak atau ada yang udah nyoba belum? Lanjut, lanjut, lanjut ya. Ya, kenapa Pak? Kalau man tadi kan kayak fungsi hub ya itu bisa buat di 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 perintah seismic unit juga nggak ya, man? Yang mana Pak? Yang kayak help ya, fungsinya MAN. Oh, bisa cuman kalau di Seismic Unix tuh biasanya tinggal ketik Perintahnya aja ya, programnya. Iya, jadi misal bukan mau kita. mau subsweep gitu. Tinggal diketik subsweep aja nanti bakal muncul keterangan lengkapnya gitu. Parameternya apa aja gitu. Nggak perlu pakai man berarti ya. Iya, betul Pak. Tapi Iya Pak.
Oh iya Pak, kemarin kata Pak Aulia, saya tanya PPT-nya apa penjelasannya itu katanya cuman Linux saja gitu Pak. Apakah perlu dilanjut sampai pengenalan Seismic Unix-nya juga atau gimana Pak? Nggak terlalu banyak sih ini. Lalu Ya Pak. mau diajarin buat ini apa ubah format segway ke SU atau ayo ada lagi ya Mas Hero ya? Oke, sebelum itu ya. Boleh sih Pak kalau ini. Nanti dulu. Dari supply nanti nggak apa-apa. Oh ya, oke. Nah, sekarang kita bakal ekstraksi data yang tadi udah di copy gitu. Nah, setelah diekstrak itu nanti kalian bakal dapat 5 file sih sebenarnya. Ada line.txt, terus segway, sama ada untuk jadi ini RPS itu receiver position, nanti ada source position sama
XPS itu yang korelasinya. Buat nge-ekstrak file tar-nya tadi itu komennya tar minus atau strip XPF 2D, ini nama filenya. Bang, mau nanya bang. Ya boleh. Itu tadi yang tar itu kalau si yang 2D land Vibro-nya itu belum ke ekstrak ya bang. Kalau udah berarti nggak bisa dijalanin ya. Enggak. Jadi tar ini sebelum diekstrak. Oke bang. Nah ini setelah diekstrak hasilnya ada 5 file. Kalau di ls untuk lihat listnya begini. Terus untuk processing pakai Seismic Unix kita perlu convert dari data sequai ini ke formatnya itu SU. Nah, untuk convertnya itu pakai sequai read tab sama dengan nama filenya apa, terus plusnya 1 boleh, terus nanti disimpan sebagai line 001 formatnya SU. Tuh, tinggal enter aja. Nah ini kalau sudah ls bakal ada file yang namanya line 1 SU. Nah, paling yang pertama kita bakal identifikasi headernya ya. Jadi kemarin atau minggu kemarin kan udah belajar format header dari data seismic gitu. Sekarang untuk melihat header dari file format SU ini itu pakai perintah range. Terus
tanda kurang dari, ini artinya redirect in line 1 formatnya SU. Terus tinggal di enter aja. Nah, ini ada keterangannya, ini trace, terus ini ada short point atau short number. Untuk keterangan dari header format SU ini kan singkatan-singkatan ya. Itu keterangannya itu ada di sini. Jadi format SU itu pakai 240 byte trace header. Nah, misal EP itu short point number gitu. Ini ada trace dan ada di PPT juga sih sebenarnya. Nanti PPT-nya di-share juga. Itu untuk melihat trace dan untuk ekstrak. Terus selanjutnya mungkin plot ya, plot sederhana itu untuk plot dari, misal kita mau plot si short numbernya atau short pointnya, itu perintahnya itu swine. Swine itu fungsinya untuk memilih key-nya itu apa gitu. Line 01 SU, inputnya itu line 1 SU ini, terus key-nya itu EP, terus define minimum, karena si short number ini dimulai dari 32, kita bisa coba dari short yang nomor 32 dulu, max-nya 32 juga. Nah, ini ada namanya tanda pipe. Pipe itu artinya adalah setelah kita jalankan suatu program, misal swine ini, kita bakal bawa hasil dari program ini ke program yang lain. Nah, untuk ngeplot kita bisa pakai sux sweep. Nah, ini terus persentilnya 80 misalnya. Nah, kalau di enter, kayak gini hasilnya. Ini adalah plot dari data seismik di shot number 32. Nah, selain untuk plot itu, selain pakai subsweep yang berupa wiggle hasilnya, ada subs image juga. Nanti plotnya itu berupa gambar bentuknya. Jadi nanti selama processing ada step-step yang kita perlu pakai wiggle, ada yang perlu pakai image. Nah, kayak gini. Ini untuk overview datanya aja sih.
Ya, halo, halo. Ya, Pak. Ya, gimana teman-teman udah bisa ngikutin nggak ini cara-caranya? Oke, mungkin kita tambahin dikit ya dulu ya. Di sini kan ini datanya adalah data seismik ya, data seismik. Kita perlu notice juga teman-teman dari perintah surance ya. Surance itu adalah kita untuk bisa melihat header ya, benar ini ya. Iya, betul, Pak. Melihat kira-kira tentang daripada data itu seperti apa. Kalau kita lihat setelah di surance itu kan ada muncul 71284 ya, 71284 choices yang lainnya. Oh ini ada 71284 lain 001. Oke, jadi ini agak beda dengan data yang dimiliki saya atau sama nggak ini ya? Kalau ini datanya? Ini datanya sama, Pak. Cuman ini belum di kill trace aja sih yang auxiliary itu. Oh, kill trace kalau yang saya punya kayaknya udah di kill ya, jadi datanya beda ya. Iya. Jadi 71284 itu ada auxiliary-nya juga 2 ya? Iya, betul. 2. Dari Jadi -1. min 1 ya, min 1 sampai ke 0 ya, min 1 dan 0 ya, 2 auxiliary ya. Iya, Pak. Nah, jadi belum di progress ya kalau yang saya. Jadi di sini kita perlu perhatikan sama-sama ya bahwa data seismik ini ada 71.284 ya. Kemudian dalam data V2 ini juga ada istilahnya FLDR. FLDR itu bacanya folder gitu ya. Folder, jadi folder dari 231 sampai 481. 231 sampai 481. Nah, 231 sampai 481 itu menunjukkan folder itu artinya satu folder adalah satu penembakan ya. Jadi penembakan di sini ada dari penembakan atau nanti ada juga ada EP. EP-nya ke-32 sampai 282 ya, atau folder dari 231 sampai 481. Oh itu ininya ini ya, keterangannya ini ya. Iya, Pak. Sudah ya, keterangannya. Jadi ini informasinya yang bisa kita pelajari ya dari pertama-tama sebelum kita mulai lanjut ngolah, kita mesti kenali dulu datanya ya. Datanya di sini data ini belum tergeometri ya. Tahunya dari mana belum tergeometri karena di sini belum ada informasi koordinat source maupun koordinat receiver. Nah itu source X, SX, SY, GS, dulu itu nggak ada. Nanti di pertemuan selanjutnya atau dengan asisten nanti akan dilatih itu untuk memberikan informasi geometri itu gitu ya, dari data-data misalnya RPS, SPS dan juga SPS-nya begitu. Jadi tapi yang perlu dipahami data ini adalah data land ya, data land seismik dengan jumlah penembakannya itu kalau kita lihat di sini kan misalnya kalau dari FLDR ataupun EP-nya itu kan dari 231.481 ya, berarti dia itu ada 251 penembakan ya. Jadi dia shot-nya itu 251. Di mana dalam satu shot itu
jumlah channel yang aktif itu adalah ada di 1 sampai 282, ada 282. Tapi di sini ketambahan 2 auxiliary dari min 1 sama 0 ya. Jadi nanti sebenarnya kalau datanya sudah dihilangkan auxiliary-nya, jumlah datanya menjadi berapa ini ya? Case-nya kalau setelah hilang auxiliary ya. Resnya jadi 7280 ya kalau nggak salah. ya 72. 7282 ya. Coba pakai kalkulator dulu. Kalkulator. 282 dikali 251 ya. 251. Ya Nah itu 70782. Jadi nanti kalau auxiliary-nya dari dibuang, jumlah testnya akan jadi 70782. Nah itu data yang sebenarnya ya. 70782 tesis. Itu dapat dari mana? Itu didapat dari 282 receiver atau channel dikali 251 shot. 251 shot. Begitu. Apalagi ya nih ya. Di sini kalau dari suri sini juga kita bisa lihat ada scale L sama Scalco ya. Scale L sama Scalco itu adalah kalau ini istilahnya kadang itu apa namanya dalam header itu koordinat itu kayak di apa namanya di scale kan gitu. Jadi seharusnya nanti kalau setahu saya scale ini kalau kita emang unitnya sudah UTM ya, unitnya udah UTM, scale itu sebaiknya ini angkanya jadi 1 ya. Sebaiknya angkanya 1 kalau nggak salah ya. Kalau saya Nah, ini adalah SPS ya. SPS ini adalah berisi informasi tentang koordinat atau source position ya, source position. Jadi kalau kita lihat barisnya itu pasti ada 251 tuh atau 200, kalau mulainya dari 21 berarti 271 nanti dia. Di bawah, paling bawah itu nanti sampai ke bawah itu ada 272-an, 271-an. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah informasi source, koordinat dari source, koordinat dari 251 source, itu semuanya diinformasikan di sini, di sini. Itu ini SPS. Nanti ada RPS. Kalau RPS itu receiver. Kalau receiver itu dia lebih banyak lagi di sini kalau receiver ya. Kalau receiver itu karena nanti kan nah receiver itu lebih banyak ya, ada walaupun tadi dikatakan receivernya itu hanya 282, tapi 282 itu adalah receiver yang aktif gitu ya. Sedangkan sebenarnya jumlah receiver itu lebih dari 282 karena receivernya akan bergerak maju sesuai dengan pergerakan dari source-nya gitu ya. Jadi sebenarnya total receivernya itu ada tadi sekitar 700 berapa ya, receivernya itu 802 ya, 802 dikurang 20 kan ya, di atas tadi ya, 20, 780-an ya, 780-an ini, 280-an ini ya. Nah itu juga apa namanya, jumlah receivernya itu bisa juga dihitung sebenarnya. Pertama kan kita punya dalam satu shot itu 282 channel yang aktif ya. Nah, sedangkan pergerakan si shot ini dua kali si pergerakan dua kalinya geofone ya di sini dalam kasus ini 2 kali geofone. Jadi 2 kali 250 itu 500 tambah 282 jadi sekitar 782-an. Itu adalah jumlah receiver. Nanti kita akan bahas ini juga SPS di minggu next week ya. Misalnya masih bahasan geometri, itu kita akan coba bahas ya. Kalau di kelas yang B sudah sampai mana tuh ininya tuh materinya tuh atau prakteknya tuh? Belum ada praktikum sih Pak. Kemarin masih nyoba Linux juga. Oh sama Linux juga ya sama ya. Berarti kan kelas B akan hari Selasa ini ya. Berarti udah masuk ke sesi klinik juga ya. Ya harusnya besok udah geometri sih Pak, kata Pak Aulia. Oh udah masuk geometri ya. Ya. Oke. Kita sekarang nggak cukup ya untuk geometri ya. Ini ya.
Ya. Atau mau kalau mau nyampaikan geometri udah siap nggak? Atau mau share? Atau gimana? Saya masih bingung sih Pak. Kalau di Pak Aulia kan rencana pakai Python ya. Cuman script yang Iya, saya pakai Python. punya itu pakai MATLAB. Itu enaknya gimana ya Pak? Hmm, kalau yang di Python, oh beda ya, Nu ya, berarti ya. Hasilnya sama tapi ini, atau enggak? Hasilnya harusnya sama sih Pak. Cuman saya belum coba yang di Python sih. Belum coba Python ya. Iya. Nggak apa didemokan dulu yang MATLAB, nggak apa-apa juga sih. Sebenarnya kan script Python atau MATLAB itu kan hanya untuk mengcompile dari SPS dan RPS aja kan ya sebenarnya. Iya. Untuk Iya betul Pak. tulisan itu aja kan ya. Iya. Itu. Boleh kan di share yang MATLAB atau ini biar nanti eh, tinggal minggu berikutnya kalau masih kita bahas di nanti masih nambah-nambahin yang kurang aja. Oke. Baik Pak. Nah, ini mungkin saran aja ya. Jadi untuk setiap processing flow nanti itu bisa dibikin satu folder baru lagi namanya workflow gitu. Biar nanti nggak kecampur-campur lah. Nah ini misal folder step yang pertama itu geometri, terus filtering, dan lanjut seterusnya. Nah untuk script MATLAB-nya itu ada 3 ya. Itu ini untuk yang ekstraksi data dari file RPS, SPS, XPS ini. Itu script yang pertama ini. Terus script yang kedua itu ada apply geometrinya. Cuman yang MATLAB itu ada 1, ada 2, dan ada 3 ini. Atau sebenarnya ekstrak geometrinya ekstrak dari file SPS RPS ini tanpa dari MATLAB juga bisa sih, pakai shell script aja. Jadi ekstrak. Nah ini tuh kode shell scripting untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di file RPS, SPS, dan XPS. Nah ini kayak gini kodenya. Nah kalau di file SPS ini itu kan masih ada headernya kayak gini juga ya. Nah sedangkan kita perlu menghapus ini atau ngambil informasi yang ada di keterangan-keterangannya ini aja tanpa perlu mengambil informasi headernya itu. Nah ini scriptnya itu kayak gini. Nah keterangan dari headernya itu di kolom kedua itu ada source number-nya. Kolom kedua itu yang ini 1, ini 2, ini source number 701, 703 gitu dan seterusnya. Tapi di kolom kedua ini ada keterangan 1V1 udah. Nah ini juga perlu dihilangkan juga. Jadi di kode ini ada kode gsub ini, berarti dihilangin 1V1-nya, diganti kosong. Nah, terus dari informasi lainnya seperti SX, SY, terus S elevasi dan S statiknya, source statiknya itu informasi yang diperlukan lainnya gitu. Jadi yang koordinat source X-nya itu ada di kolom 8. Nah ini source X dan ini source koordinat Y-nya. Terus untuk S elevation ya,
itu ada di kolom ke-10 ini, dan statiknya itu ada di kolom ketiga gitu. Nah, kodenya kayak gini. Untuk ngejalanin kodenya itu tinggal ketik sh terus nama filenya tadi itu extract geom ps, terus tinggal enter. Nah, secara otomatis nanti bakal keluar file output yang namanya SPS extract dan RPS extract dalam format txt. Kalau dicek SPS extract itu seperti ini, jadi udah jadi satu file tersendiri yang dimana informasi yang bakal dipakai aja nanti. Ini source numbernya, source number. Nah, ini koordinat X, koordinat Y, terus ini elevasi, dan ini statiknya gitu. Begitu juga dengan yang RPS. Ini RPS juga sama. Nah, itu yang step pertama itu ekstrak. Terus step keduanya itu di apply geometrinya gitu. Untuk apply geometri itu juga sama, kita pakai shell scripting lagi. Nah, mungkin tadi kelewatan, untuk shell script itu di line pertamanya perlu diketik kayak gini. Jadi pagar tanda seru garis miring bin tanda garis miring lagi terus sh. Nah, inputannya itu adalah file su yang udah di kill trace-nya gitu. Jadi kan tadi ada auxiliary trace ya di awal, dua trace awal gitu. Nah, ini di plot seismic units itu kita bisa zoom in dan zoom out plotnya. Itu caranya klik kiri, terus tinggal di pilih aja area mana yang mau di zoom in gitu. Misal ini kita zoom di area berapa ini, 12 trace pertama gitu. Jadi ada 2 trace yang perlu dihilangkan sebenarnya sebelum ke apply geometrinya itu tadi. Nah, tadi kan kelewatan sih. Kan tadi di file SU-nya belum di kill ya trace-nya. Kalau di range itu trace-nya itu masih dari -1. Sedangkan kita nanti saat apply geometri itu perlu data yang dari trace 1 hingga trace 282. Nah, untuk kill trace atau ngebuang trace yang dari -1 sampai ke 0 itu tinggal pakai suwen lagi,
inputnya line 1 SU, terus key-nya itu tadi TRA-CF ini. Nah, min-nya kita set ke 1 dan maksimumnya di set ke 282. Outputnya adalah sebagai line 001, misal kill trace itu .su. Nah, ini prosesnya udah selesai. Sekarang coba kalau kita examine header dari data yang udah di kill trace tadi pakai SURange. Nah, hasilnya kayak gini. Itu trace-nya udah berkurang, total trace semuanya, dan TRA-CF-nya itu udah dari 1 sampai 282 gitu. Dan kalau di plot, nanti 2 trace pertama tadi yang udah dibuang itu bakal hilang gitu. Dan bisa di-apply geometri yang udah diekstrak. Kalau di zoom in itu dia udah hilang. Lanjut tadi untuk apply si geometrinya. Oh iya, mungkin ada yang kelewat juga ini. Tadi kan outputnya itu masih dalam txt ya, geometri headernya itu. Nah, sedangkan yang kita perluin itu untuk dimasukin ke file SU-nya itu dalam format binary. Nah, dari file geom header txt ini diubah ke binary itu program itu A to B, yang dimana artinya itu ASCII ke binary. Inputannya adalah geom header.txt dan outputnya adalah geom header.bin. Nah, kayak gini ada file bin. Nah, ini kode sederhananya untuk apply geometrinya. Jadi inputannya itu data SU yang udah di kill trace, terus outputnya nanti kita define adalah line 1 geom misalnya, terus file geometrinya itu yang bin binary tadi. Nah, untuk apply geometri, program yang dipakai itu SUSAWE, dan ini inputannya adalah ini tadi, input. Jadi kalau di shell itu tanda dolar ini tuh artinya kayak kalau di Python itu f-string lah. Jadi variabel apa bisa kita define sebagai inputan yang ada di sini di tanda dolar ini gitu.
Terus in file itu geometri, key-nya adalah di file geometri tadi. Oh ya, ini kan tadi ada script MATLAB ya. Nah, itu bisa dibuka di MATLAB atau kalau mau yang gratis itu bisa pakai Octave juga. Itu bisa langsung dibuka lewat lewat terminal Ubuntu ini. Nah, kalau di run itu hasilnya kayak gini. Itu yang biru ini geofonnya, terus yang merah ini lintasan dari source-nya gitu. Kelihatan kelihatan banget kan kalau lintasannya itu nggak beraturan gitu. Nah, kalau mau masuk Octave tinggal ketik Octave, terus nanti bakal kebuka Octave kayak gini, terminal Octave sendiri. Terus kalau mau exit tinggal ketik exit gitu. Jadi otomatis bakal masuk ke Ubuntu-nya lagi. Nah, si geometer header-nya yang file txt tadi itu kayak gini, yang nantinya bakal sebagai inputan file geometernya. Untuk ngejalanin apply geometrinya tinggal di jalanin si program apply geometri. Bisa kasih apply geometri. Setelah di apply geometri nanti bakal ada file baru line 1 geom.su ini. Kalau kita inspect headernya pakai sure 1
Film data tersebut. Nah, ini di headernya itu udah berubah, ada informasi SX, SY, GX, dan GY, dan ini ada rentang koordinatnya dari berapa sampai berapa gitu. Dan ini ada informasi tambahan juga, statik dari source dan statik dari geofonnya gitu. Dan ketambahan offset juga dan elevasi. Untuk tahapan apply geometrinya ini kayak gitu aja, cuman ada satu step lagi yang di offset ini. Ini offset itu belum benar sih sebenarnya, jadi perlu diregularisasi lagi. Mungkin buat hari ini itu dulu ya. Jadi besok bakal lanjut lagi mungkin buat regularisasi offsetnya gitu. Bisa dicoba-coba aja dan nanti semua scriptnya bakal dikirim juga. Dan kalau ada yang bingung bisa tanya aja. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum ditutup jamnya?
Oh, kalau ada yang error ini, itu ada problem di display X server ya. Caranya itu download namanya PT XSRP. Ya, harusnya aman-aman aja nanti. Tapi minusnya adalah setiap mau ngejalanin program Seismic Unix itu harus buka yang namanya Xlaunch. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, mungkin bakal ditutup aja ujungnya. Kalau nggak ada, gitu aja mungkin. Buat tugasnya, kalau ada yang bingung juga boleh ditanyain. Kalau ada yang error, ya dicoba dulu errornya apa. Search dulu di Google gitu. Kalau buntu baru tanya. Oke. Sekian buat kelas hari ini. Terima kasih.